Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita boleh ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini, kalau Tuhan izinkan kita ada bersama-sama di tempat ini, dan Bapak Ibu yang ada di rumah juga, saya harap bisa beribadah bersama-sama dengan kita yang ada di tempat ini. Kita menaikkan doa dan syukur kita ke hadirat Tuhan, sebab begitu besar kemurahan dan kebaikan Tuhan untuk setiap saya dan saudara. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, sebab kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan
boleh ada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amen. Mari Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyucikan, mengkuduskan setiap kami pribadi lepas pribadi yang ada, sehingga kami boleh bersama-sama menerima anugerah dan kuasa pengurapan dari Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat yang ada di rumah kami masing-masing. Tanpa terkecuali Engkau hadir, Engkau melawan setiap kami umat-Mu yang datang bersekutu, memuji dan menyembah, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri meskipun musuh di depanku. Kekuatan dan perlindungan kita. Sebentar kita akan bersama-sama mendengar
mau siapkan hati kita. Apapun yang boleh terjadi di dunia saat ini, itu semua seizin Tuhan Yesus atas setiap saya dan saudara. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan, dan sekarang waktunya kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus urapi kami semuanya sehingga firman Tuhan pagi ini boleh tertanam dalam hati kami, dan firman itu membuat hidup kami ini semakin berkenan kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pagi ini. Amin. Shalom Bapak Saudara. Puji Tuhan, oleh berkat kemurahan-Nya saja kita pagi ini boleh bersama-sama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Langsung saja pagi ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-19. Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-21. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tema renungan kita pada pagi hari ini, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tentunya kita masih ingat minggu yang lalu tema firman Tuhan dalam ibadah raya sekaligus perayaan Paskah adalah di dalam Tuhan Yesus ada jaminan yang pasti. Lalu bagaimana dengan tema hari ini? Apakah tema ini bertentangan? Tidak. Tema ini justru untuk mendukung apa yang minggu lalu sudah kita renungkan bersama-sama. Perikop firman Tuhan ini konteksnya adalah orang muda yang kaya. Kalau kita melihat orang muda yang kaya ini secara agamawi, secara agamis, boleh dikatakan tidak ada sesuatu yang kurang, itu secara umum. Bagaimana kita bisa tahu? Pada waktu itu orang muda yang kaya ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Orang muda berkata, "Guru, perbuatan baik apa supaya saya, aku, atau orang bisa mendapatkan hidup yang kekal atau kalau mati itu masuk surga?" Bertanya perbuatan yang baik. Lalu Tuhan menjelaskan, kalau kita lihat dalam ayat 18, kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Jawaban ini mencakup liturgi. Pada umumnya orang percaya Tuhan itulah yang dilakukan. Dan orang muda ini menjawab, "Guru, itu semua sudah aku lakukan. Berarti aku sudah hebat, aku sudah baik, aku sudah sempurna. Berarti ini menjamin aku masuk surga nantinya kalau aku mati." Tetapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada sesuatu yang di hadapan Tuhan
masih kurang. Belum sempurna. Ada sesuatu yang sangat hakiki, yang sangat prinsip, yang sangat penting, yang membuat apa yang dilakukan pemuda kaya ini tidak dapat jaminan. Tidak ada jaminan kalau mati masuk surga. Apa yang kurang, Bapak Saudara? Secara manusia, kaya raya, mungkin pemuda ini suka untuk berbagi, dan juga mengenai aktivitas, peraturan agama, semua dilakukan. Tetapi di hadapan Tuhan masih ada yang kurang. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apa yang kurang? Yang pertama, hatinya tidak terikat kepada Tuhan. Hal ini bisa kita lihat ayat 21 tadi. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah." Dengan kata-kata pergilah, jualah, ini berarti pemuda ini harus melepaskan apa yang selama ini menjadi idolanya, menjadi kebanggaannya, menjadi tumpuan dalam hidupnya. Apa itu, saudara? Harta duniawi. Bagaimana kita bisa tahu? Kalau Bapak Saudara perhatikan ayat yang ke-22, ketika Tuhan mengatakan pergilah jualah. Pemuda ini tidak menanggapi, tidak menyikapi dengan sukacita, dengan gembira, dengan amin. Tetapi kalau kita lihat pemuda ini meninggalkan Tuhan, pergi dengan hati yang sedih. Mengapa pergi meninggalkan Tuhan? Mengapa sedih? Karena hatinya tidak terikat, tidak melekat kepada Tuhan. Hatinya, pikirannya terikat, melekat kepada harta kekayaan, harta duniawi. Sekaligus mengenai peraturan-peraturan agama sudah ditaati, berpikir ini sudah cukup. Ternyata Tuhan melihat bukan masalah aktivitasnya, bukan masalah kekayaannya, bukan masalah jabatannya, bukan masalah pemuda ini dihormati atau tidak, tetapi di hadapan Allah yang dilihat Tuhan adalah hati. Hati yang melekat, hati yang terikat oleh Tuhan Sang Pencipta itu. Oleh karena itu Bapak Saudara, kalau kita ingin sempurna, kalau kita ingin mendapatkan hidup yang kekal, yang pertama adalah hati yang terikat kepada Kristus Tuhan. Kita tentu masih ingat Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, perhatikan hati manusia, percaya
terikat, melekat kepada Kristus Tuhan, mendapat jaminan hidup kekal. Jadi harta kekayaan, jabatan, penghormatan, aktivitas agama tidak menjamin, tidak ada jaminan. Tapi yang menjamin pondasinya adalah hati yang terikat, yang melekat, berarti yang percaya kepada Kristus Tuhan. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 mengatakan, Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku atau umatku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar, umatku yang benar akan hidup oleh iman. Iman artinya percaya yang munculnya sumbernya dari hati. Oleh karena itu ini perlu disikapi dan dipahami, saudara. Semua apa yang kita lakukan, kegiatan, aktivitas, rangkaian peraturan agama itu tanpa didasari dengan hati yang percaya, hati yang beriman, hati yang terikat, hati yang melekat kepada Kristus Tuhan, itu nilainya 0. Tapi kalau didasari dengan hati yang terikat, hati yang melekat, hati yang percaya, hati yang beriman, itu nilainya sempurna. Tentunya kita rindu sebagai umat milik Tuhan, orangku, umatku, Tuhan katakan. Kalau kurang lebih hampir 1 bulan kita tidak bisa bersama-sama berkumpul beribadah karena memang situasi. Kerinduan muncul dari mana? Dari hati. Itulah tanda-tanda orang yang hatinya itu terikat, melekat, percaya kepada Kristus. Rasanya rindu, rasanya waduh, kehilangan kesempatan kalau tidak ibadah bersama. Tapi karena keadaan, karena situasi yang belum kondusif, tentunya kita taat dengan himbauan kebijakan pemerintah. Dan beberapa kita yang hari ini bisa berkumpul, biarlah apa yang kita lakukan ini keluar dari dasar hati kita tadi, yang melekat, yang terikat dengan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin disempurnakan. Dan bagi Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah masing-masing, tetap ambillah waktu dengan keluargamu, beribadahlah kepada Tuhan, sembahlah Tuhan, rindulah hatimu untuk selalu terikat dan melekat dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Yang kedua, supaya kita mendapatkan hidup yang kekal, kembali dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-21 tadi, bagian B, dikatakan di sini, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Berarti berikanlah ini perintah. Wenehno, baginen. Kalau Bapak Ibu perhatikan,
ya beberapa saat yang lalu Mas Didi Kempot mengadakan konser di rumah untuk menghimpun dana, membantu saudara-saudara kita yang saat ini sangat membutuhkan karena akibat virus corona atau COVID-19. Tadi malam juga sempat ditayang ulang. Lalu pemandu mengatakan baru beberapa jam tayang, dananya terkumpul. Bapak Ibu lihat atau sempat mendengar? Beberapa jam konser, yang menanggapi itu sudah 20.000 orang lebih. Dan dana terkumpul sudah 4 miliar sekian. Baru beberapa jam. Ternyata bangsa kita banyak yang kaya dan juga suka untuk berbagi atau memberi. Lalu bagaimana Bapak Saudara dengan kita? Yang pertama tentu kita terus berdoa mendoakan bangsa kita, saudara kita, para relawan, para dokter, para medis yang telah berjuang untuk menolong saudara kita yang kena musibah virus corona ini. Tapi mungkin kita juga bisa ikut andil berkorban sesuai kemampuan kita. Lalu bagaimana dengan kita sebagai umat pilihan Tuhan? Sudahkah kita ada keseimbangan antara berkat yang kita terima, harta benda yang kita terima, yang kita pergunakan secara pribadi, kita nikmati secara pribadi dalam rumah tangga atau keluarga, dan juga untuk pekerjaan Tuhan. Mengapa demikian? Tuhan memerintahkan kepada pemuda kaya ini, berikanlah, wenehno, bagikan. Kenapa? Karena pemuda kaya ini hatinya itu sangat melekat, terikat oleh kekayaan, sehingga menurut pendapat saya pemuda ini sampai sulit untuk memberi, untuk membagi kepada sesama, bahkan mungkin untuk pekerjaan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, Tuhan tahu hatimu itu melekat, hatimu terikat oleh kekayaan, oleh harta duniawi ini. Kalau pengen sempurna, pengen mendapatkan kesempurnaan jaminan di dalam hidup yang kekal, berikanlah, baginen. Berarti yang kedua ini, kalau kita ingin semakin disempurnakan, harus rela berkorban. Mau dan rela berkorban. Kenapa kita harus rela dan mau berkorban? Kalau Bapak Ibu kembali ingat di dalam Amsal pasal yang ketiga, harta kita, kekayaan kita itu bisa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 mengatakan, Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Berarti sejak zaman Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, penyembah-penyembah Tuhan, dan sampai hari ini Tuhan menghendaki, Tuhan perintahkan supaya semua orang, terutama anak-anak Tuhan, berkat itu juga dipergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apa rugi? Tentu tidak. Ayat selanjutnya tadi mengatakan Tuhan akan menambahkan, akan memberkati, memenuhi lumbung-lumbungmu akan dipenuhi dengan berkat Tuhan.
Hanya masalah seringkali orang berpikir rugi aku, kehilangan. Enggak, saudara. Kalau saudara punya pondasi aku menabur, memberi, itu menabur, menanam, nanti akan panen. Waktunya nanti pasti panen. Secara lahiriah, secara kelihatan. Tuhan akan genapkan, akan panen. Tapi ketika orang mempersembahkan hartanya, entah rumah, tanah, mobil, uang, apapun yang dipersembahkan, bukan hanya untuk berkat di dunia, bukan Tuhan mengembalikan yang di dunia saja, tapi Tuhan katakan, kalian akan nanti panen, menuai ketika sudah di surga, tapi bukan berupa uang yang seperti di sini saudara ya, tentunya sudah diganti kemuliaan nantinya. Tapi Tuhan katakan dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-19 dan 20, Matius pasal 6 ayat 19 dan 20, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Siapa percaya dan melakukan akan berbahagia. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ketika kita rela berkorban, mau dan dengan sukacita berkorban, memberi, mempersembahkan berapapun nilainya, nominalnya. Kalau itu dengan sukacita, dengan kerelaan hati, dikatakan kalian sedang mengumpulkan harta di surga. Kenapa di dunia ngengat dan karat, merusak, pencuri, membongkar, serta mencurinya? Bapak Ibu, dengan situasi seperti ini, beberapa hari ini saudara, berita sudah bermunculan, terjadi perampokan di sana, terjadi penjamretan di sana, terjadi pembongkaran rumah, gembok, besi itu pun jebol di maling orang, rumahnya dimasuki dan hartanya dikuras. Sudah kelihatan, itu berarti penggenapan firman Tuhan. Apa yang kita simpan itu bisa rusak karena ngengat karat, bisa rusak atau hilang karena pencuri. Makanya orang Kristen atau kita anak Tuhan, ayo belajar. Mau memberi dan rela berkorban, memberi dengan sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan dan kita pun sedang mengumpulkan harta di surga. Siapa yang menuai? Ya kita sendiri. Puji Tuhan. Yang juga kita bisa lihat dengan munculnya, adanya virus corona ini saudara, kita sudah diingatkan, disadarkan ya, semua berubah begitu drastis. Bagaimana ketika orang tua atau ibunda Bapak Presiden kita Joko Widodo pulang ke rahmatullah, harusnya semua para menteri datang penghormatan, datang dari Jakarta, dari manapun ke Solo. Tapi waktu itu Bapak Jokowi mengatakan cukup layaknya dari rumah. Berarti sudah berubah ya situasi Bapak saudaranya. Secara umumnya harusnya semua datang dan Solo penuh dengan para pejabat petinggi negara. Tapi waktu itu tidak seperti itu.
di tempat-tempat layatan yang lain. Semua sudah berubah, sepi mamri. Maaf ya, saudara kita almarhum Bapak Rudi siang dimakamkan. Saya lewat jam 11 malam, pintu gerbang sudah ditutup, tidak ada orang yang melean. Berubah, padahal harusnya itu kan sampai pagi orang melean. Orang menikah harusnya pesta pura, makan orang banyak dan menghabiskan dana sekian ratus juta atau miliar, mungkin bagi yang kaya miliaran, saudara. Tapi hari ini semua berubah. Hanya gara-gara corona, semua berubah. Bukan hanya Indonesia, sedunia. Mengingatkan kepada kita, harta kekayaan, jabatan, orang terhormat, suatu saat semuanya tidak ada artinya lagi. Makanya hati kita jangan terikat dan melekat kepada harta kekayaan dunia. Terikatlah, ya, berikanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka apa yang kita lakukan? Kita sedang mengumpulkan harta di surga. Yang ketiga, kembali Matius 19 ayat 21 tadi, bagian akhir mengatakan, datanglah kemari dan ikutlah aku. Yang ketiga, kalau ingin mendapatkan jaminan, ikutlah Tuhan Yesus sampai akhir hidup kita. Ikutlah Tuhan Yesus sampai akhir kehidupan kita. Kalau enggak, tidak ada jaminan. Kalau tidak ikut sampai akhir hidup kita, tidak ada jaminan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika pemuda kaya ini bertanya, "Guru, perbuatan baik apa? Perbuatan sing bener seperti apa supaya aku nanti dapat hidup kekal di surga?" Tuhan katakan, jualah, berikanlah, datang kemari dan ikutlah aku. Bagaimana pemuda kaya tadi? Pergi dengan hati yang sedih, ndak siap, ndak mau. Wah, nak ikut Tuhan, dapat apa? Malah kehilangan. Kon perpuluhan, kon kolekte, kon persembahan khusus, macam-macam. Padahal itu satu kebanggaanku. Itu sesuatu yang aku banggakan. Itu yang nomor satu dalam hidupku, yang saya nomor satukan. Hatinya sedih. Oleh karena itu, kalau kita ingin sempurna, mendapatkan jaminan yang pasti, mendapatkan hidup kekal, seperti yang dirindukan oleh pemuda yang bertanya tadi, datang kepada Tuhan Yesus dan ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan putus di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah jalan. Kembali kalau kita ingat di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, Bapak Saudara, 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 6 mulai mengatakan, mengenai diriku darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus tahu hidupnya tidak lama lagi berakhir. Karena imannya, karena percayanya, karena hatinya yang melekat kepada Tuhan, karena pengabdiannya sampai finish, sampai garis akhir, sampai akhir hidupnya. Paulus katakan, ntar lagi aku akan menerima mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Tapi bukan hanya aku saja, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berarti rindu, tetap percaya, ikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena di dalam Engkau ada berkat, baik berkat di dunia maupun berkat di surga. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk kami melekatkan hati kami, mengikatkan hati kami hanya kepada Engkau saja. Dan kami boleh belajar untuk mau memberi berkorban dengan sukarela. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus datang kepadamu, ikut Engkau, mencari Engkau sampai akhir hidup kami. Sehingga berkat di dunia, berkat di surga itu tergenapi dalam kehidupan kami. Semua anak-anak sudah hadir pada pagi ini maupun yang ada di rumah masing-masing, hiburkanlah hatinya, teguhkanlah, kuatkan hati dan imannya, dan biar semua tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Tuhan memberkati berkat secara lahiriah berlimpah-limpah, berkat rohaniah itu tergenapi, yaitu hidup kekal di surga bersama Engkau selama-lamanya. Itulah kekuatan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah juru selamat kami. Engkau yang menjamin kami hidup di bumi sampai di surga. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur dan kami akhiri ibadah raya pada pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.